Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Naila dengan NIM 25842022004 dari program studi pendidikan matematika IP Garut. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Sofyan MPD. Topik video ini adalah persamaan diopentin. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua soal. Yang pertama, tentukan nilai X dan Y dari persamaan 15X ditambah 18Y sama dengan 9. Nah, penyelesaiannya itu ada 5 langkah. Langkah pertama yaitu kita mencari FPB dari 15 dan 18 dengan cara algoritma Euclides. Nah, di sini udah ada ya 8 FPB-nya gitu. Yang pertama 18 sama dengan 1 dikali 15 ditambah 3. Dan yang 15 sama dengan 5 dikali 3 ditambah 0. Karena ini udah ditambahnya udah sama 0, berarti itu udah habis ya, udah gak bisa diapa-apain lagi. Jadi FPB dari 18 dan 15 itu 3. Nah, langkah yang kedua itu mencari nilai X0 dan Y0. Caranya yang tadi yang di atas itu yang 18 sama dengan itu kita kayak pindah ruasin gitu. Jadi 3 sama dengan 18 dikurang 1 dikali 15. Jadi 3 sama dengan 18 dikurang 15. Nah, kedua ruasnya kita kalikan 3. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 3 dikali 18 dikurang 3 dikali 15. Ini 9 sama dengan ini. Kenapa bentuknya jadi kayak gini? Itu karena menyesuaikan sama persamaan yang ada di soal. Jadi 9 sama dengan 15 dikali negatif 3 ditambah 18 dikali 3. Nah, yang di dalam kurung ini yang negatif 3 dan 3 itu adalah nilai X0 dan Y0 nya. Terus langkah ketiganya itu kan itu merupakan solusi umum. Kan kita udah tahu ya nilai A, B, X0, Y0 dan D-nya. Nilai A-nya itu yaitu 15, B-nya 18, X0-nya tadi udah kita ketahui bahwa X0-nya nilainya negatif 3 dan Y0-nya 3. D ini adalah FPB dari 15 dan 18. Jadi, nah terus untuk mencari nilai X itu kita udah tahu ya rumusnya. Kalau mencari X itu X0 ditambah B per D dikali T. Tinggal kita substitusikan aja. X0 nya negatif 3, B nya 18, D nya 3, T nya belum diketahui. Terus kita operasikan. 18 bagi 3 itu 6. Jadi tinggal kita turunin. Negatif 3 ditambah 6T. Untuk mencari nilai Y itu rumusnya Y0 dikurang A per D dikali T. Substitusikan lagi. Y0 nya 3, A nya 15 dan D nya 3, T nya belum diketahui. Terus kita operasikan, jadi hasilnya 3 dikurang 5T. Langkah yang keempat itu kita misalkan nilai T itu sama dengan 1. Tinggal kita substitusikan aja dari yang kita ketahui tadi nilai X sama Y nya. Untuk mengetahui nilai X nya kan tadi udah kita dapat ya, X itu negatif 3 ditambah 6T. Terus tinggal kita substitusikan. Negatif 3 ditambah 6T sama dengan negatif 3 ditambah 6 dikali 1. 6 dikali 1, 6. Jadi negatif 3 ditambah 6. Jadi nilai X sama dengan 3. Terus untuk mencari nilai Y sama kita substitusikan juga. 3 dikurang 5T sama dengan 3 dikurang 5 dikali 1 sama dengan 3 kurang 5. Jadi nilai Y sama dengan negatif 2. Lalu langkah terakhir yaitu pembuktian untuk nilai X sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan negatif 2 ke dalam persamaan 15X ditambah 18Y sama dengan 9. Gimana cara membuktikannya? Yaitu kita tinggal substitusikan aja nilai X dan Y-nya ke dalam persamaan tersebut. Ini udah ada 15X ditambah 18Y sama dengan 9. 15 dikali 3 ditambah 18 dikali negatif 2 sama dengan 9. 15 dikali 3 45. 18 dikali negatif 2 sama dengan negatif 36. Jadi 45 ditambah negatif 36 sama dengan 9. Terus karena di sini ada tanda positif dan negatif yang berdekatan dan di antara mereka ada tanda kurung, itu artinya positif dan negatifnya itu dikalikan. Kalau positif dan negatif dikalikan itu hasilnya negatif. Jadi 45 dikurang 36 sama dengan 9.
9 sama dengan 9. Jadi pernyataan ini benar. Jadi persamaan ini benar. Persamaan yang jika nilai X sama dengan 3, Y sama dengan negatif 2, disubstitusikan ke persamaan 15X ditambah 18Y sama dengan 9, itu benar. Sekian. Untuk soal yang kedua itu ada diberikan bilangan bulat tak negatif A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 4, A3 sama dengan 7. Tentukan solusi bilangan bulat tak negatif dari persamaan 2x1 ditambah 4x2 ditambah 7x3 sama dengan 14. Penyelesaiannya ini kita misalkan aja 7x3 itu kurang dari sama dengan 14. Berarti otomatis x3-nya nilai x3-nya cuman bisa diganti dengan 0, 1 atau 2. Karena misalnya kalau nilai x3-nya itu 3, 7 kali 3 berarti 21, udah lebih dari 14. Jadi nggak bisa ya. Nah, terus kita misalkan x3-nya 0, berarti 7 kali 0 kan 0. Jadi kita misalkan lagi 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 14. Semuanya yang ada di ruas kiri dan kanan kita bagi 2. Jadi 2x1 jadi x1, 4x2 jadi 2x2, 14 jadi 7. Jadi nilai x2 yang memungkinkan yaitu 0, 1, 2, dan 3. Jadi untuk x1, x2-nya ini tuh kayak agak main logika juga ya, karena nilai x2-nya udah diketahui bisa 0, 1, 2, atau 3. Jadi nilai x1-nya bisa 7, 5, 3, dan 1. Kalau misalnya x1-nya 7 berarti x2-nya 0. Kalau misal x1-nya 5 berarti x2-nya 1. Kalau misal x1-nya 3 berarti x2-nya 2. Kalau misalnya x1-nya 1 berarti x2-nya 3. Ini khusus untuk kalau misal x3-nya 0 ya. Nah, kalau misalkan x3-nya sama dengan 1, itu nggak ada solusi. Karena misal 7 dikali 1, 7. Berarti kita tinggal nyari 7 poin lagi untuk mendapatkan hasil 14. Gimana caranya? 2 dikali berapa dan 4 dikali berapa? Yang hasilnya menjadi 7. Kalau misal dikali 1, x1-nya 1, itu nggak akan bisa, x2-nya 1 juga nggak akan bisa. Nah, terus kita misalkan x3-nya 2. Jadi kalau misal x3-nya 2, itu nilai x1 dan x2-nya otomatis 0 karena 7 dikali 2 udah 14 gitu. Jadi solusi bilangan bulat positif yang dari persamaan 2x1 ditambah 4x2 ditambah 7x3 sama dengan 14 adalah, ini berurutan ya, x1, x2, x3. Ini ada 5 solusi bilangan bulat positif dari persamaan tersebut, yaitu yang pertama 7,0,0, yang kedua 5, 1, dan 0, yang ketiga 3, 2, dan 0, yang keempat 1, 3, dan 0, yang terakhir 0, 0, dan 2. Sekian penjelasan saya tentang persamaan diopentin. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.